martang yang mahita. Asini roha madihamu. Doho dame na siyan debata amata do na siyan na Tuhan Yesus Kristus Tuhan tay. Debata imana tersurat di Puda 10 ayat 15. Roha napatas mangomo parbinotoan. Jala pinggol ni halak napistar majalahi parbinotoan. Hati orang yang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Ido sahana. Judul liturputon roha napatas. Hati yang berpengertian. Itu sada hamonangan ni Raja Salomo. Hapatason ni roha. Habisuhon. Nah dipersiajari dui. Apakah itu gelar akademis? Tidak. Habisuhon hapatason manakaningan diakam. Namang guruhon. Habisuhon nasyakatani di bata marikite. Ringgas majaha, ringgas manangihon, ringgas nang marsyajan. Di parhatopot Raja Salomo do halak na ringgas marsyajar. Ikko gabi malo, ikko gabi juara. Porsche mana so Porsche hamu halak na ringgas na kutubuku. Ikko dingotota dia pasti akan juara. Dangarong do pehoboto na kutubuku na juara. Ada dangarong kuboto na juara na so kutubuku. Tidak akan mungkin juara dia gak pernah membaca. Dangarong. Namanya handphone terus dangarong. Tapi orang yang kutubuku tidak pun dipegang handphone, tapi dia pasti akan juara. Tapi sekalipun dia terus pegang handphone dari pagi sampai malam, ingatlah akan juara 20 ke bawah itu. Kenapa? Karena dia tidak belajar, tidak membaca. Dia hanya main gadget, main handphone, dan tidak tersusun di otaknya saraf untuk belajar, saraf untuk berpengetahuan. Dia hanya ingin lihat dengan cuci matanya ini di handphone. Karena di handphone itu kan banyak cuci-cuci mata. Yang melihat wanita cantik, laki-laki tampan, yang melihat ini, main game ini, main ini. Apakah itu pengetahuan? Enggak. Tapi itulah sebuah racun. Kenapa? Karena justru banyak yang rusak. Tapi coba belajar. Dia membaca firman 10 menit satu hari. Dia pasti akan menjadi taat. Dan setia. Dan hormat kepada orang tuanya. Dan tidak suka melawan. Tapi kalau main handphone terus, lihatlah. Tiap hari itu akan melawan. Dan memberontak. Karena apa? Karena otaknya sudah tersusun hal-hal yang negatif. Sudah tersusun. Yaitu melihat dari media-media hal-hal yang negatif. Tapi coba membaca buku, membaca Alkitab, saya yakin dia akan sukses dan berhasil. Karena saya rasakan di dunia ini belum pernah ada orang yang kutu buku yang terus membaca jadi tidak berhasil. Tapi semua, karena itu dikatakan oleh firman Tuhan. Hari ini juga firman Tuhan berkata, mulu gudang bersiaja, dia akan sukses bijaksana. Dia akan sukses dalam hidupnya. Tapi coba bermain-main, itu pasti akan ketinggalan. Dia pasti akan tidak menemukan masa depannya. Maka firman ini betul-betul untuk kita, untuk generasi muda. Firman ini juga mengingatkan bagaimana kamu berpengetahuan, yang bijak, yang berpengertian, yang cerdas, yang pintar, yang cerdas intelektualnya, yang cerdas emosionalnya, yang cerdas spiritualnya, yang cerdas yaitu keterampilannya. Itu yang kita butuhkan. Negara ini membutuhkan orang-orang cerdas. Tuhan juga membutuhkan orang-orang cerdas. Dan semua membutuhkan orang-orang cerdas. Tapi begitu banyak anak-anak di seluruh desa sini malas. Hanya nangis main handphone. Tapi handphone terus, jangankan 24 jam. Tapi di seluruh desa di sini, bahasa Inggris, matematika, nggak mau.
Padahal itu masa depannya. Tapi ingat, itu tidak akan kemana-mana. Itu juga akan tidak berhasil. Tapi kalau dia mau, yaitu dibangun dari kecil, terus belajar, terus, sebodoh apapun, kalau dia terus belajar, dia akan hebat dan pintar. Karena pisau yang tumpul pun kalau diasah akan tajam. Dibikin juga otak ini. Terus dipakai, terus diasah, terus dipaksa untuk belajar, dipaksa. Otaknya pasti akan cerdas dan dia akan pintar. Semuanya mulai dari belajar. Itu juga yang dikatakan oleh Salomo. Bagaimana kita akan menjadi orang yang cerdas, berintelektual, berpengertian, dan cerdas dalam hidup ini. Karena anak-anak Tuhan, jangan ada yang bodoh, jangan ada yang ketinggalan. Malu anak-anak Tuhan. Tapi begitu banyak anak-anak Tuhan sekarang ini tidak lagi juara. Aduh, kasihan kita di sekolah-sekolah, di mana-mana. Padahal dulunya anak-anak Kristen itu, anak-anak Tuhan itu juara-juara. Sekarang nggak ada lagi. Kenapa? Karena sekarang anak-anak Tuhan tidak lagi belajar. Main terus, main handphone terus. Begitu banyak. Lihatlah. Kita juga mengerikan kalau setiap tahun kita lihat frekuensi anak-anak Tuhan sudah banyak yang mundur. Ya mari hari ini belajar. Saya yakin kita sebagai anak-anak Tuhan harus yang terdepan. Karena firman Tuhan berkata, kamu bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Artinya, kamu harus selalu di depan. Jadi janganlah suka di belakang. Janganlah suka hanya juara terakhir. Begitu banyak sekarang anak-anak suka anak juara terakhir, juara 15, juara 20. Aduh, kasihanlah. Kasihan sekali, kasihan kita. Kita pula itu. Aduh, ngeri. Tapi itulah, karena apa? Karena tidak tersusun di hatinya dan di otaknya untuk berprinsip menjadi anak yang taat dan berpengetahuan. Maka firman hari ini diajak oleh Salomo, harus anak-anak Tuhan harus pintar dan cerdas. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini yang mengingatkan kami. Amin.